sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Triska Malingkonor, kelas A1 Keperawatan semester 1. NIM 2114201027. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah agama oleh dosen Ibu Yesi Jacob. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ayat 11 yang berjudul ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Pada saat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Beberapa abad yang lalu, seorang pengkhotbah terpanggil untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di daerah pedalaman yang belum mengenal Kristus. Ketika suatu hari ia sedang memberitakan kabar baik itu, seorang penduduk maju ke depan dan memberi kepadanya sebuah kertas. Ketika ia membuka kertas itu, betapa terkejutnya ia membaca apa yang tertera di dalamnya. Bodoh. Lama dia terdiam menatap kertas itu di tengah orang-orang yang masih mendengarkan pemberitaan firman yang ia sampaikan. Waktu itu ia sedih, ia merasa tidak diterima, ia kecewa. Tetapi beberapa saat kemudian ia melanjutkan khotbahnya dengan menjelaskan kertas yang baru saja ia terima itu. Saudara-saudariku, saya sudah sering menerima surat. Selama ini saya menerima surat, pasti ada nama pengirim surat dan isi suratnya. Nah, baru kali ini saja saya pertama kali menerima sebuah surat yang ada nama pengirimnya, tapi lupa menuliskan isi suratnya kepada saya. Ia lalu melanjutkan pemberitaan kabar baik Tuhan itu, dan banyak orang diberkati dan menjadi percaya pada Yesus. Hidup sebagai orang percaya yang memiliki kerinduan untuk mengabarkan kabar baik bagi sesama memang tidak mudah. Berbagai penolakan, cibiran, bahkan penderitaan mungkin kita alami dalam perjalanan hidup kita ini. Kalau sudah begini, pertanyaan besar terpampang dalam papan kehidupan kita. Masihkah perlu dilanjutkan perjalanan kita sebagai orang percaya itu? Allah yang memulai, Allah yang menyertai. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini,
Paulus tahu benar bagaimana rasanya memberitakan kabar baik Tuhan kepada sesama pada waktu itu. Berbagai ancaman, kejaran, hingga akhirnya dia dipenjara karena memberitakan kabar baik dari Tuhan. Dengan semua yang dialaminya itu, bukankah seharusnya Paulus merasakan penderitaan yang bisa membuatnya berhenti sampai di sini saja? Akan tetapi, anehnya, alih-alih menyesali apa yang telah terjadi di dalam hidup Paulus sekarang yang sedang dipenjara, alih-alih meratap sedih penderitaan yang ia alami sekarang ini, Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa kepada jemaat di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkanmu. Apakah Paulus lupa bahwa saat itu ia ada dalam penjara sehingga ia bisa senantiasa menceritakan rasa syukurnya kepada jemaat di Filipi? Tidak, baik pada waktu aku dipenjarakan, sebab Allah adalah saksiku. Paulus senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal, bahkan penderitaan yang ia alami sekarang ini, karena ia percaya bahwa Allah adalah saksi baginya. Hal itulah yang menjadi bentuk perwujudan iman yang memberikan kekuatan kepada Paulus, yang mau ia bagikan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita sekarang, bahwa meskipun sekarang benar dia di penjara, tapi Allah adalah saksi baginya, dan apa yang telah dimulai oleh Allah akan diteruskan olehnya hingga kita menemukan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini? Apakah terjadinya perjalanan menghentikan? Apakah terjadinya perjalanan menghentikan langkah maju kita? Apakah beban berat yang terdapat di atas bahu membuat kita lelah? Apakah penolakan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, bahkan penderitaan yang ada, membuat kita enggan melanjutkan perjalanan? Allah telah memulai sesuatu yang luar biasa, baik di dalam hidup kita, dan janjinya kepada kita semua adalah kita tidak pernah sendirian dalam melewati semua itu. Allah menyertai kita.